Video ini membahas alur film Jailbait 2014, film drama kriminal tentang ketidakadilan hukum yang menghancurkan hidup seorang remaja. Seorang gadis bernama Anna Nix sedang bermain selo di kamarnya ketika ayah tirinya yang selalu mabuk tiba-tiba masuk, memukul wajahnya, dan mulai berperilaku agresif. Anna mendorongnya dengan kakinya, menyebabkan dia jatuh ke meja samping tempat tidur. Sebuah vas pecah, dan selama kecelakaan itu, dia mengalami luka fatal dan meninggal seketika. Di persidangan, Anna mengklaim bahwa itu adalah pembelaan diri, tetapi ibunya dengan lantang bersikeras bahwa suaminya tidak akan pernah menyakiti putrinya. Pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada gadis itu di fasilitas penahanan remaja dengan rezim ketat. The defendant, Anna Nix, in a maximum security juvenile correctional facility. Anna dan para tahanan lainnya dibawa ke penjara tempat mereka diproses, dipersiapkan untuk dipenjara, dan diberi seragam oranye. Kepala penjara Frank menyambut para tahanan dan menekankan bahwa mereka harus selalu mengikuti perintah penjaga. My name's Frank. Have a good day. Welcome to your new home. Let's go! Move out! Face to the left! Anna ditempatkan di sel bersama tahanan lain bernama Jenny. Jenny lebih suka membaca dan menghindari interaksi sosial, menjelaskan bahwa dia telah berada di penjara selama 5,5 tahun. Ia berperilaku aneh dan mengganggu ruang pribadi Anna, membuat pendatang baru itu merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, saat jam istirahat di halaman penjara, seorang narapidana tangguh bernama Cody mendekati Anna. Ia dengan agresif menanyai pendatang baru itu tentang latar belakangnya dan mengintimidasinya, mengatakan bahwa penjara itu penuh dengan orang-orang berbahaya dan Anna tidak akan bertahan lama di sana. Kemudian di kafetaria, Cody mendekati Anna lagi dan menawarkan perlindungan, menjelaskan bahwa banyak narapidana sudah memperhatikannya. Anna menolak dan meninggalkan meja. Tak lama kemudian, Cody dan kelompoknya mengepung Anna di sebuah ruangan belakang dan memukulinya. Mereka mengancam akan membunuhnya jika ia memberitahu siapapun. Perawat Jane menjelaskan kepada Anna bahwa penjara adalah tempat yang brutal dan orang-orang di sana bisa sangat kejam. Ia menyarankan Anna untuk pergi ke kepala penjara Frank jika ia memiliki masalah serius. Anna mengikuti saran ini dan meminta bantuan kepada kepala penjara. Frank mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara resmi untuk menghindari kekerasan adalah dengan isolasi, tetapi memperingatkan bahwa itu sangat sulit untuk ditanggung. Ia kemudian menyiratkan bahwa ada pilihan lain dan menyarankan untuk memberikan perlindungan sebagai imbalan atas bantuan pribadi. Anna menolak dan dikirim kembali ke selnya. Di situ, Anna mengalami kehancuran emosional. Jenny menghibur Anna dan berbagi bahwa dia sendiri telah mengalami pengalaman serupa. Hubungan mereka menjadi semakin dekat secara emosional dan mereka tertidur di sel yang sama. Kemudian, seorang narapidana lain berulang kali menatap Anna selama kelas dan terus mengganggunya selama waktu di luar ruangan. Lelah karena intimidasi yang terus-menerus, Anna memutuskan untuk menerima tawaran perlindungan Cody sebelumnya, yang mengecewakan Jenny. What are you doing? Tak lama kemudian, narapidana yang sama menghalangi jalan Anna dan menyerangnya, tetapi Anna melawan balik. Cody menghargai keberanian Anna dan mengizinkannya bergabung dengan kelompok tersebut. Kelompok Cody membawa Anna ke sel mereka di mana mereka memiliki barang-barang terlarang seperti alkohol dan elektronik. Mereka menjelaskan bahwa sipir Frank membantu mereka mendapatkan barang-barang ini sebagai imbalan atas kerjasama. Cody kemudian memerintahkan Anna untuk menyerang narapidana yang telah mengganggunya sementara yang lain berencana untuk merekam perkelahian tersebut. Anna menghadapi gadis itu, tetapi para penjaga dengan cepat turun tangan. Sebagai hukuman, Anna dikirim ke sel isolasi selama 2 minggu. Setelah beberapa hari, Frank mengeluarkannya dari isolasi dan sekali lagi menuntut imbalan sebagai ganti pembebasan dini. Anna dengan enggan menurut, merasa sangat terganggu oleh situasi tersebut. Kemudian, kedua gadis itu membuat tato bersama, dan Cody mengakui bahwa dia telah mengembangkan perasaan untuk Anna. Mereka berbagi momen kedekatan sebelum terganggu oleh jam malam. Ibu Anna mengunjunginya di penjara dan terus menyangkal bahwa ayah tirinya pernah melecehkannya. Anna menangis, bersikeras bahwa itu terjadi berulang kali. Ibunya menamparnya dan pergi, mengatakan bahwa penjara adalah tempatnya seharusnya berada. Keesokan harinya,
kelompok saingan menyerang geng Cody. Para penjaga dengan cepat menghentikan perkelahian, dan Anna kembali dibawa ke Frank. Dia menjelaskan bahwa dia telah menghukum narapidana saingan dan menyeratkan bahwa Anna berhutang budi padanya. Sekali lagi, dia menyalahgunakan wewenangnya. Setelah kembali ke selnya, Anna mencoba berbicara dengan Jenny, tetapi Jenny menolak untuk berkomunikasi. Pertengkaran memuncak dan Anna kehilangan kendali sejenak, langsung menyesali tindakannya. Karena luka yang terlihat, Anna dibawa kembali ke Frank, yang sekali lagi memanfaatkan situasi tersebut. Terbebani oleh semua yang terjadi, Anna mulai menggunakan zat-zat terlarang untuk mengatasi masalahnya. Dia bertengkar dengan Cody, yang menyuruhnya untuk kemudian. Anna mencoba berdamai dengan Jenny saat berada di halaman penjara, tetapi Jenny menolaknya dan menyuruhnya menjauh. Anna memperhatikan para gadis menggunakan zat terlarang. Dia memberi salah satu dari mereka sejumlah uang dan gadis itu sudah dalam keadaan mabuk. Cody melihat ini dan dengan marah menyuruh Anna untuk sadar, tetapi Anna menjawab dengan kasar. Marah, Cody berteriak bahwa Anna tidak lagi berada di bawah perlindungan mereka. What the hell is wrong with you? Nobody cares about me. Fine, get out. Take your stuff and go. Oh, little kid, out. Keesokan harinya, di area kamar mandi, seorang narapidana saingan dan kelompoknya menyerang Anna dan memukulinya. Kondisi Anna memburuk. Dia semakin bergantung pada zat-zat terlarang, mengalami halusinasi yang mengganggu, dan mulai memiliki pikiran-pikiran gelap. Jenny mencoba membujuk teman satu selnya dan membawanya kembali ke kenyataan, tetapi Anna menolak untuk mendengarkan. Saat berada di bawah pengaruh zat terlarang, Anna menyerang narapidana yang sama lagi, memprovokasi perkelahian besar-besaran, dan sekali lagi berakhir di sel isolasi. Setelah menghabiskan beberapa hari di sana, dia memecahkan nampan makanan plastik dan jatuh ke dalam keputusasaan. Berpikir untuk mengakhiri semuanya, dia selamat hanya karena kebetulan. Medic! Anna sadar kembali di rumah sakit jiwa dalam keadaan terikat demi keselamatannya sendiri. Perawat Jane berbicara kepadanya dan mendorongnya untuk kembali sadar. Anna merasa ngeri dengan lingkungan dan pasien di sekitarnya dan memohon untuk bertemu ibunya. Ibunya akhirnya mengakui bahwa dia tahu seperti apa ayah tiri Anna dan meminta maaf karena tidak melindunginya. Setelah beberapa waktu, sipir Frank mengizinkan Anna kembali ke selnya. Meskipun kesakitan, dia menghapus tato yang pernah diberikan Cody padanya. Dia berdamai dengan Jenny dan persahabatan mereka pulih. Di kafetaria, Cody dan gengnya mulai mengintimidasi Anna lagi. Narapidana lain mempermalukannya dengan mendorong wajahnya ke dalam makanan. Anna menyadari bahwa dia tidak punya siapapun lagi untuk melindunginya. Sipir memanggil Anna ke kantornya dan memberinya sebuah selo. Dia menjelaskan bahwa dia ingin Anna tampil di acara pertunjukan bakat penjara. Di koridor, Cody menghadapi Anna dan menggores wajahnya dengan pisau cukur karena berani menghapus tato tersebut. Geng itu memukulinya dan melukai tangannya sehingga dia tidak akan bisa memainkan alat musik itu. Saat Frank mengunjungi ruang perawatan penjara, Anna memberitahunya bahwa dia diserang oleh Cody. Perawat Jane memperhatikan cara sipir penjara bersikap tidak pantas. Anna bersikap buruk terhadap para tahanan. Kemudian, Anna akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Jane tentang bagaimana Frank telah menyalahgunakan kekuasaannya dan memaksa para tahanan untuk patuh. Sementara itu, Frank terus diam-diam mengawasi para tahanan. Beberapa hari kemudian, beberapa tahanan menyerang perawat Jane dan memukulinya dengan parah. Jane menyerbu ke kantor Frank dan mengancam akan mengungkap semua yang telah dilakukannya. Begitu dia pergi, Frank memerintahkan agar dia dibungkam. Di ruang ganti, seorang tahanan lain menyergap Jane dan menusuknya hingga tewas dengan senjata buatan sendiri. Frank kemudian berbohong kepada Anna, mengklaim bahwa Cody bertanggung jawab atas kematian Jane. Terlepas dari semuanya, Anna tampil di pertunjukan bakat penjara, memainkan selo dan sangat menyentuh hati para tahanan dan staf dengan musiknya. Setelah pertunjukan, Frank memberitahunya bahwa sidang pembebasannya akan berlangsung minggu berikutnya. Dia kemudian membawa Anna kembali ke kantornya. Di sel, Jenny memperingatkan Anna untuk tidak mempercayai sipir, menjelaskan bahwa dia selalu berbohong.
Kemudian, Cody dan gengnya mencoba menyeret Anna ke koridor, tetapi seorang penjaga turun tangan dan menakut-nakuti mereka. Tak lama kemudian, Anna menerima pemberitahuan resmi tentang sidang pembebasannya bersyarat. Menyadari bahwa Frank berencana mengkhianatinya, ia meminta bantuan Cody. Cody, yang ingin membalas dendam pada sipir yang korup, memberi Anna telepon dan menyuruhnya merekam bukti secara diam-diam. Ketika Anna pergi ke kantor Frank memintanya untuk memainkan musik untuknya dan berjanji akan berbicara membelanya di sidang. Anna diam-diam merekam semuanya. Keesokan harinya, Dewan Pembebasan bersyarat meninjau kasusnya. Anna dengan tulus menyatakan penyesalan atas tindakannya, tetapi Frank mengingkari janjinya dan menggambarkannya sebagai pembuat onar yang harus tetap dipenjara. Tepat ketika Dewan akan menolak pembebasan bersyarat, Anna menunjukkan video yang direkam. Bukti tersebut segera mengungkap kejahatan Frank. Ia ditangkap di tempat dan dibawa ke koridor tempat para narapidana yang marah menyerangnya. Keesokan harinya, komisi secara resmi memberikan pembebasan bersyarat kepada Anna. Di luar penjara, ibunya yang gembira memeluknya. Beberapa waktu kemudian, Anna tampil di panggung konser besar memainkan selo untuk penonton gratis. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.